Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kali ini masih bersama dengan Bu Puji pada materi layanan bimbingan dan konseling. Anak-anak, untuk tema layanan bimbingan dan konseling kali ini yaitu tentang bullying ya. Baik, untuk standar kompetensi yang kita pelajari pada layanan kali ini yaitu tentang memahami dampak dan cara melawan bullying ya. Adapun indikator keberhasilan yang nanti diharapkan setelah anak-anak menyimak layanan bimbingan dan konseling kali ini yaitu agar anak-anak nantinya bisa memahami perilaku yang dikategorikan sebagai tindakan bullying, kemudian mampu memahami dampak dari bullying dan tidak melakukan pembulian terhadap temannya serta mampu melawan bullying. Baik, untuk materi pada bullying kali ini ada poin-poin yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari bullying itu sendiri. Pengertian dari bullying yaitu suatu perilaku atau tindakan agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Perilaku agresif ini dapat dilakukan berulang kali dan menyebabkan masalah yang serius pada orang yang dibully ya. Itu adalah pengertian dari bullying itu sendiri. Kemudian setelah kita tahu pengertiannya, nanti kita akan mempelajari juga tentang bentuk-bentuk bullying, kategori-kategori sikap-sikap yang dikategorikan dalam bullying itu apa saja. Bentuk-bentuk bullying ya, ada bullying fisik, kemudian ada bullying verbal, kemudian ada bullying sosial, dan ada cyberbullying. Mari anak-anak kita simak satu persatu tentang bentuk-bentuk bullying ini ya. Kita mulai dari bullying fisik. Ya. Kategori sikap-sikap yang dikategorikan sebagai bentuk bullying fisik yaitu menendang, memukul, mendorong, ataupun bentuk-bentuk kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap fisik terhadap seseorang. Ini adalah termasuk kategori bullying dalam kategori fisik. Kemudian kategori bullying dalam bentuk verbal ya. Perbuatan bullying itu tidak hanya berbentuk secara fisik saja, melainkan secara verbal atau melalui perkataan. Contohnya yaitu menghina orang lain, kemudian mencaci maki, mengancam, ataupun bentuk-bentuk kata-kata yang menyakiti orang lain meskipun tidak secara fisik tetapi melalui kata-kata, itu masuk dalam kategori bullying verbal ya. Baik, selanjutnya untuk bullying sosial ya. Bullying sosial, sikap-sikap apa saja yang masuk kategori bullying sosial antara lain mengucilkan orang lain. Kadang kita tidak menyakiti fisik orang lain, tidak menyakiti mereka dengan kata-kata, tetapi perbuatan kita secara langsung ataupun tidak langsung
mengucilkan seseorang itu juga termasuk dalam kategori bullying sosial. Ya, termasuk mempermalukan orang lain dan menyebarkan rumor-rumor yang negatif tentang orang lain. Ini masuk dalam kategori bullying sosial. Nah, selanjutnya yang terakhir bentuk bullying cyberbullying ini. Apa saja yang masuk dalam cyberbullying ini? Nah, perilaku memfitnah, menyebarkan rumor, mempermalukan orang lain dalam bentuk melalui teknologi atau media sosial. Misalkan kita mengupload video-video yang nggak senonoh tentang seseorang, kemudian menyebarkan foto-foto seseorang, atau memberikan kata-kata di media sosial yang intinya itu untuk menyakiti seseorang, itu termasuk dalam kategori cyberbullying. Baik, kita lanjut kembali ke materi. Ya, setelah kita tahu pengertian bentuk-bentuk, mari kita lihat dampaknya. Nah, dampak bullying ini ternyata sangat besar bagi seseorang, anak-anakku. Apa saja dampak bullying? Dampak bullying antara lain menyebabkan seseorang menjadi minder, menyendiri, tidak percaya diri, menjadi seseorang yang pendiam. Kemudian menyebabkan gangguan fisik maupun psikisnya. Jelas untuk seseorang yang terus-menerus dibullying biasanya akan mengalami gangguan fisik dan psikis ya. Kemudian yang terparah yaitu seseorang itu bisa bunuh diri. Nah, ini adalah dampak-dampak yang berbahaya sekali anak-anak apabila seseorang terkena bullying. Harapan Bu Puji, anak-anak tidak melakukan bullying terhadap teman karena itu sangat membahayakan seseorang. Baik, kembali ke materi. Bagaimana sekarang kita melawan bullying ya? Cara melawan bullying apabila ada seseorang agar kita terhindar dari bullying, maka kita harus percaya diri ya. Yang pertama kita harus percaya diri, tidak menampakkan bahwa diri kita lemah, kemudian bersikap tenang saat ada yang mengganggu, tidak mudah terpancing emosi ya, jangan biarkan emosi terpancing. Kemudian jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Kemudian lakukan perlawanan, diikuti dengan berteriak, lari ataupun tindakan apapun sambil mencari pertolongan apabila anak-anak mengalami bullying fisik ya. Jangan diam saja. Kemudian apabila anak-anak mendapatkan bullying baik itu fisik maupun psikis ataupun verbal, sosial dan cyberbullying, anak-anak bisa melaporkan orang-orang yang melakukan bullying itu pada orang tua, guru, ataupun kalau sudah sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat merugikan bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, itu tadi anak-anak sekilas materi singkat tentang bullying. Setelah ini anak-anak bisa melihat evaluasi ya. Ini mohon anak-anak mengerjakan dengan jujur ya. Tentang pertanyaan-pertanyaan di evaluasi ini ada 5 poin yang Bu Puji harapkan anak-anak jawab. Silakan dijawab dengan jujur. Baik. Materi layanan ini Bu Puji ambil dari referensi ini ya. Bu Puji browsing, kemudian juga dari beberapa buku referensi yang lain. Baik, anak-anakku, demikianlah materi layanan bimbingan dan konseling kali ini. Harapan Bu Puji semoga kita semua tidak melakukan dan terhindar dari bullying ya. Mari kita saling membantu, saling tolong menolong dan saling
bersahabat dengan baik, ciptakan suasana yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.